بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan, yaitu kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i. Afdalul qurab, amalan ibadah yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pemiliknya Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i, a'azzani Allah wa iyyakum, masih dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim, cara hidup seorang muslim, pedoman-pedoman hidup seorang muslim, baik dari segi akidahnya, ibadahnya, muamalah, akhlak, adab, yang dituangkan dalam satu kitab ini yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan yang pertama, babul aqidah, bab al-aqidah, keyakinan seorang muslim, yang alhamdulillah kita sudah sampai al-faslul ashir, ila al-faslul ashir, pasal yang ke-10, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang mana al-iman bil yaumil akhir, at-tasdiq al-jazim bi anna Allah ta'ala a'adda waqtan yunhi fihi al-hayat ad-dunya, mempercayai dengan pasti sesungguhnya Allah menyiapkan waktu yang mana kehidupan dunia akan berakhir dan ada kehidupan akhirat. Al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, rukun yang kelima dari rukun iman. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman," kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala maupun baik ataupun buruk.
Dan juga disebutkan dalam Al-Quran sebelumnya, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka al-iman bil yaumil akhir jamaah, yaitu al-iman bi kulli ma akhbara bihi Allah fi kitabih wa akhbara bihi rasuluhu mimma yakun ba'da al-maut min fitnatil qabr wa 'adabih wal ba'th wal hashr was suhuf wal hisab wal mizan wal hawd was sirat was syafa'ah wal jannah wan nar wa ma a'adda Allah li ahlihima jami'a. Yang beriman pada hari akhir yaitu mempercayai semua apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di kitabnya dan juga apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yakun ba'dal maut, dari apa-apa kejadian setelah kematian, fitnatul qabr, fitnah kubur dan adabnya, al-ba'ats, kebangkitan, hasyr, penghimpunan, dikumpulkannya manusia pada hari kiamat, was-suhuf, catatan-catatan amal, hisab, perhitungan amal, mizan, timbangan-timbangan amal manusia, dan haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sirat, jembatan yang tipis yang diletakkan di antara neraka jahanam, dan syafa'ah, dan jannah wan nar, surga dan neraka, dan juga mempercayai apa yang Allah siapkan untuk penghuni keduanya semuanya. Maka ya jamaah, al-iman bil yaumil akhir yatadamman sab'at asya'. Beriman kepada hari akhir mencakup 7 hal. Al-iman bil ba'ats, beriman kepada hari kebangkitan, bahwasanya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Al-iman bil hasyr, beriman kepada hasyr, hari penghimpunan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Al-iman bil haud, beriman kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Al-iman bil mizan, beriman kepada mizan, timbangan. Al-iman bil syafa'ah, beriman kepada syafaat. Al-iman bis sirat, beriman kepada sirat. Al-iman bil jannah wan nar, beriman kepada surga dan neraka. Maka qala al-muallif rahimahullah, yu'minul muslim bi anna li hadhihi al-hayati ad-dunya sa'ah akhirah tantahi fiha wa yawman akhiran laysa ba'dahu min yawm thumma ta'ti al-hayah ath-thaniyah wal yawm al-akhir lid-dar al-akhirah fayab'ath Allah subhanahu wa ta'ala al-khalaiq ba'tha wa yahshuruhum ilayhi jami'a liyuhasibahum fayajzi al-abrar bin-na'im al-muqim fil jannah wa yajzi al-fujjar bil 'adab al-muhin fin nar. Seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini ada saat yang terakhir, waktu yang terakhir di mana kehidupan selesai, dan ada hari setelahnya yang mana tidak ada hari lagi setelah itu. Hari terakhir, tidak ada hari lagi setelah itu. Kemudian datanglah kehidupan yang kedua, yaitu hari terakhir untuk negeri akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para makhluknya di hari kebangkitan, dan juga mengumpulkan mereka semuanya untuk dihisab, dihitung catatan-catatan amal mereka. Fayajzil abrar bin na'im al muqim fil jannah. Kemudian Allah membalas orang-orang yang baik dengan nikmat yang abadi di surga kelak. Dan juga yajzil fujjar bil 'adab al muhin fin nar, dan membalas orang-orang yang buruk dengan azab yang hina di neraka kelak. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wa annahu yasbiq hadha ashratu as-sa'ah wa amaratuha ka khuruj al-masih ad-dajjal wa ya'juj wa ma'juj wa nuzul Isa alaihi salam wa khuruj ad-dabbah wa tulu' asy-syams min maghribiha wa ghairi dhalika min al-ayat. Dan hari akhir didahulukan dulu
oleh asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Seperti khurujul Masih ad-Dajjal, keluarnya Masih ad-Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Isa alaihissalam, keluarnya binatang melata yang bisa berbicara, dan terbitnya matahari dari barat, dan lain-lain. Maka sebelum hari akhir ada asyratus sa'ah, ada ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat. Yang mana asyratus sa'ah, para ulama membagi ada dua, asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Ciri-ciri kiamat yang kecil yang sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Ada yang terjadi, ada yang belum terjadi. Dan juga ada asyratus sa'ah al-kubra, ciri-ciri kiamat yang besar, seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dan juga para ulama ada yang membaginya menjadi tiga, asyratus sa'ah al-wusta, ciri-ciri kiamat tengah, yaitu khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Mana kata Rasulullah SAW, ismuhu kasmi wasmu abihi kasmi abi, namanya itu seperti namaku Muhammad, dan nama bapaknya seperti nama bapakku Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, dan beliau keturunan Fatimah dari Al-Hasan, maka Muhammad ibn Abdullah Al-Alawi Al-Hasani. Jamaah, di antara ciri-ciri kiamat kecil yang sudah terjadi, diutusnya Rasulullah SAW, bi'atsatun Nabi, bi'atsat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain, saya diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Yushir ila sababa wal wusta, Rasulullah SAW menunjukkan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, yakni saking dekatnya dibandingkan kehidupan-kehidupan sebelumnya para nabi. Maka Rasulullah SAW dekat dengan hari kiamat. Dan juga Rasulullah SAW dijuluki Nabi Yusa'ah, Nabi akhir zaman, Nabi hari kiamat. Dan masih banyak juga insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah SAW. Itu adalah ciri-ciri hari kiamat. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat, wa insyaqqal qamar, dan telah terbelahnya bulan. Ketika orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah SAW meminta tanda mukjizat yang menunjukkan benarnya kenabian Rasulullah SAW, benarnya risalah Rasulullah SAW, benarnya bahwasanya dia Rasul, minta agar dibelah bulan. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan terbelahlah bulan, yang semua orang melihatnya, tidak hanya kaum Quraisy, bahkan orang-orang di negeri lain melihatnya. Kemudian seperti isnadul amr ila ghairi ahli, menyerahkan perkara kepada orang yang bukan ahlinya. Ciri-ciri hari kiamat, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, jika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Dan juga Rasulullah SAW pernah berkata tentang hari kiamat, salah satunya sunun khadda'ah, tahun-tahun yang menipu. Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nas sanawat khadda'ah, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, yang banyak tipuan di dalamnya. Yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq, seorang pendusta dipercaya. Wa yukadzdzab fiha as-sadiq, seorang yang jujur didustakan. Wa yu'amman fiha al-kha'in, seorang pengkhianat diberikan amanah, dipercaya. Wa yu'khawwan fiha al-amin, seorang yang amanah. Wa yu'amman fiha al-kha'in, seorang yang khain, khianat, diberikan amanah, dipercaya. Wa yukhawwan fiha al-amin, dan seorang yang amanah dikhianati, tidak dipercayai. Wa yantiq fiha ar-ruwaybidah, dan ikut-ikutan berbicara ar-ruwaybidah. Ar-ruwaybidah, para sahabat tidak paham makna ruwaybidah. Ya Rasulullah, qila wa ma ar-ruwaybidah, ruwaybidah itu apa? Maka kata Rasulullah SAW menjawab, ar-rajul at-tafih yatakallam fi amri al-'am, seorang yang sepele, seorang yang bodoh
akan tapi berbicara permasalahan umum. Seorang yang bukan faknya berbicara pada fak lain, bukan bidangnya, bukan ahlinya, berbicara tentang bidang lain. Seorang tidak paham kedokteran, bicara tentang dokter. Seorang tidak paham din, pemain bola, musisi dan lain-lain, berbicara tentang agama. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, "Idza takallama al-mar'u bighairi ahlihi atau idza man takallama bighairi fannihi ata bil ajaib." Siapa yang mengatakan bukan faknya, maka akan mendatangkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang aneh, yang ketika orang ahli di bidangnya, ini sesuatu yang belum kita pelajari. Dan juga hadis sebelumnya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Dan jika seseorang yang bukan ahlinya diberikan kepercayaan, tunggulah hari kiamat. Dan masih banyak ciri-ciri hari kiamat, yang mana selain kiamat besar adalah kiamat kecil. Kiamat besar, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sa'ah la takun hatta takun 10 ayat." Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sebelum adanya 10 tanda-tanda. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fil jaziratil arab. Khasfun, ada yang memaknakan longsor, yakni khasfun tanahnya amblas, dibalikkan bumi. Terjadi di timur, terjadi di barat, terjadi di jaziratul arab, di negeri Arab. Ad-dukhan, asap, dajjal, keluarnya dajjal, dabatul ard, binatang melata yang berbicara, yang menstempel orang mukmin, orang kafir, dan Ya'juj Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa narun takhruj min qa'ri Adan turahhilun nas, api keluar dari Adan, dari Yaman, menggiring manusia ke negeri Syam. Wa nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa alaihi salam. Yang mana kata muallif rahimahullah, wa annahu yasbiq hadza asyratu sa'ah wa amarutuha. Dan sebelum terjadinya hari kiamat didahulukan dulu ciri-ciri. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan ka khurujil masih ad-dajjal, seperti turunnya Masih ad-Dajjal, yang Rasulullah SAW bersabda, "Ma bu'itha nabiyyun minal anbiya illa anzar qaumahu bil a'war al-kadzdzab." Tidaklah seorang nabi dari para nabi diutus kecuali memperingatkan kaumnya tentang seseorang yang a'war al-kadzdzab, seorang yang mata satunya buta, picek, al-kadzdzab, yang sering berdusta, yaitu al-Masih ad-Dajjal, Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna rabbakum laysa bi'a'war, ala innahu a'war, wa inna rabbakum laysa bi'a'war." Ketahuilah dia itu a'war, adapun Rabb kalian tidak a'war, wa annahu maktubun baina 'ainaihi kafir, dan dia tertulis di antara kedua matanya kafir. Dalam riwayat kaf fa ra, yaqra'uhu kullu ummiyin wa qari'in, yaqra'uhu kullu qari'in wa ummiyin. Semua bisa membacanya, baik yang bisa baca ataupun yang buta huruf. Maka ciri-ciri Dajjal, a'war, matanya salah satunya buta, aqim, la yulad, tidak memiliki keturunan, dan tertulis di antara kedua matanya kafir. Yang mana Dajjal fitnahnya sangat besar. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW berdoa setiap salat, ketika tasyahud, kemudian salawat, kemudian berdoa dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur dan dari azab neraka dan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga dari fitnah Masih ad-Dajjal. Fitnahnya begitu besar di bumi ini. Berdiam diri di bumi ini selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, yaumun kasana, sehari seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahr, sehari seperti 1 bulan. Wa yaumun kajum'ah,
sehari seperti satu minggu, dan riwayat ke usbu' wa wasair ayyami ka ayyamikum, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Merusak, fitnah begitu besar, bisa menurunkan hujan, bisa ketika kaum taat kepada Dajjal, tanahnya dijadikan subur, dan suatu desa tidak taat kepada Dajjal, tanahnya dibuat tandus. Fitnah sangat besar Al-Masih Ad-Dajjal, yang mana Rasulullah SAW menyuruh ketika mendengar kabar Dajjal, in au minal ard, menjauhi dari muka bumi. Jangan ngaku-ngaku kuat imannya kemudian ketemu Dajjal kemudian terfitnah. Sangat besar. Ma'ahu jannah wa nar, punya surga punya neraka. Dajjal punya surga punya neraka. Wa jannatuhu nar, dan surganya Dajjal adalah nerakanya. Wa naruhu jannatuh, dan nerakanya Dajjal adalah surganya. Ketika seorang dimasukkan ke neraka Dajjal, maka seorang mukmin mendapatinya hal yang dingin. Fitnah begitu besar. Ketika seseorang A'rabi datang kepada Dajjal menyuruh beriman, kemudian menyuruh beriman, bagaimana menurutmu in ahyaitu ummaka wa abak, kalau saya menghidupkan bapamu dan matimu, bapakmu dan ibumu, atu'mina bi, apakah engkau mau beriman kepadaku? Kemudian ditunjukkan kuburannya, sudah beberapa tahun meninggal, ditunjukkan kuburannya, kemudian bangkit ibunya. Fitnah syaitan menjelma. Kemudian ibunya berkata, ya bunai amin bihi fa innahu rabb, wahai anakku, berimanlah kepada dia, sesungguhnya dia itu Rabb, Tuhan. Fitnah Dajjal begitu besar, yang mana disebutkan bahwasanya Dajjal semua bumi bisa diinjak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Salah satu penjagaan Dajjal tinggal di Makkah dan Madinah. Ketika Dajjal melihat datang ke Madinah, semua pintu-pintu Madinah, semua pintu-pintu Makkah dijaga oleh malaikat, tidak bisa masuk ke Madinah, ke Makkah. Ketika itu Dajjal melihat dari balik gunung. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, mendapati Al-Qasr Al-Abyad, istana putih. Kemudian Dajjal mengatakan, hadza Masjidu Ahmad, ini adalah masjidnya Ahmad, yakni Masjid Muhammad, Masjid Nabawi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana kalau kita melihat zaman sekarang Masjid Nabawi, kalau dilihat dari maps, putih besar, yakni sudah dekat waktu hari kiamat. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda tentang Dajjal, man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu, fawallahi inna ar-rajul la ya'tihi wa huwa yahsib annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yab'ath bihi min asy-syubhat. Ketika kalian barang siapa yang mendengar Dajjal, maka hendaknya menjauh. Maka demi Allah, sesungguhnya lelaki seseorang datang kepada Dajjal, yahsab annahu mu'min, mengira dia beriman, akan tapi malah mengikuti Dajjal. Saking syubhatnya begitu besar yang dimiliki oleh Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang Dajjal, bahwasanya seseorang yang paling kuat imannya pada saat itu adalah seseorang keluar dari Madinah, kemudian berkata, ketika Dajjal ingin masuk ke Madinah, ketemu seseorang, kemudian berkata seorang yang paling baik pada zamannya, kemudian mengatakan, asyhadu annaka ad-Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentangmu. Fayaqulu ad-Dajjal, ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaituhu atashukkuna fil amr, bagaimana menurut kalian jika saya bunuh orang ini kemudian saya hidupkan lagi, apakah kalian, yakni pengikutnya, ragu terhadap perkaraku? Fayaqulun la, pengikutnya mengatakan tidak.
Qala fayaqtuluhu thumma yuhyihi. Kemudian dibunuh orang tersebut, kemudian dihidupkan lagi. Fayaqul hina yuhyihi. Dan seorang tadi ketika dihidupkan lagi berkata, wallahi ma kuntu fika qad ashadda basiratan minni al-an. Beliau berkata, demi Allah, aku tidak pernah lebih memahamimu melebihi saat ini. Kemudian Dajjal ingin membunuhnya lagi. Yurid an yaqtulahu fala yusallat alaih. Kemudian tidak bisa Dajjal membunuhnya. Salah seorang ulama hadis mengatakan, qala hadza innahu Khadir. Inna hadzal rajul huwa al-Khadir alaihi salam. Seorang ulama mengatakan dia adalah Khadir. Akan tapi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah merajihkan bahwasanya Khadir sudah meninggal. Ketika membahas hadis ini dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim juga ada. Syekh Abdul Muhsin mengatakan yang rajih wallahu alam Khadir sudah meninggal. Karena hadis-hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, salah satunya Rasulullah SAW pernah berkata, anna Abdullah bin Umar qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isha fi akhir hayatihi falamma sallama qama faqala ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi ahadun. Ketika itu Rasulullah SAW setelah salat Isya kemudian memberi salam, kemudian Rasulullah SAW berdiri, kemudian berkata, ara'aitakum lailatakum hadhihi, tidakkah kalian perhatikan malam kalian ini, fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ard. Sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun darinya tidak akan tersisa seorang pun dari muka bumi. Rasulullah SAW mengakhir hayatnya mengatakan seperti ini. Maknanya ketika 100 tahun Rasulullah SAW mengatakan hal itu, tidak ada lagi orang-orang yang ketika hidup zaman itu hidup lagi. Maksudnya pergantian zaman. Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah merajihkan bahwasanya Khadir sudah meninggal. Kemudian di antara penjagaan kita dari fitnah Dajjal menghafal 10 surat Al-Kahfi. Hifdzu afawatir surat Al-Kahf, menghafal 10 awal-awal surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, man hafidha 10 ayatin min awal surat Al-Kahf usima min ad-dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi, maka akan dijaga dari fitnah Dajjal. Hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih surat Al-Kahf. Ketika kita sudah berusaha menjauhi Dajjal, tidak sengaja ketemu Dajjal, ketika kepepet, ketika ketemu, kata Rasulullah SAW, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih surat Al-Kahf, maka bacakan kepada dia, kepada Dajjal, awal-awal surat Al-Kahfi untuk dijaga dari fitnah Dajjal. Semoga kita semua dijaga dari fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, yang sebelumnya turun Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang sebelumnya ketika itu turun Isa alaihissalam, ketika Imam Mahdi ingin memerangi kaum kafir, turun Isa alaihissalam dari langit di Damaskus, di Suriah. Ketika itu lagi sholat subuh, maka Imam Mahdi menyilahkan Nabi Isa AS untuk mengimami subuh. Tafadhal, sholli bina, silahkan mengimami. Akan tetapi Nabi Isa AS menyilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam ketika subuh. Nah, Isa AS keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah belum meninggal. Bar rafa'ahu Allah ila sama. Isa alaihissalam belum meninggal, diangkat ke langit. Dalilnya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan perkataan mereka, sesungguhnya
kami membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah SAW, wa ma qataluh, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuh, mereka tidak menyalibnya. Ketika kaum Yahudi mendengar ada Nabi Isa yang mengaku nabi, kemudian ingin menghukum Nabi Isa AS, ingin membunuhnya. Ketika itu Nabi Isa AS mengatakan, siapa yang ingin wajahnya diserupakan denganku, maka dia akan menjadi rafiqi fil jannah, pendampingku di surga. Terus mengatakan, ada seorang pemuda mengatakan, saya wahai Isa, saya. Tapi Isa mendudukkannya lagi, ijlis antu, duduk kamu. Nabi Isa mengatakan lagi, siapa yang ingin wajahnya diserupakan dengan wajahku, maka dia akan menjadi rafiqi fil jannah, pendampingku di surga. Tidak ada yang mau. Ketika itu pemuda itulah yang mau terus kemudian diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat dalam keadaan ngantuk, tidur. Maka yang disebutkan ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min 'ilm illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqina. Sesungguhnya orang yang berselisih pada perkara itu, sungguh mereka ada dalam kerugian tentang hal itu. Mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya mengikuti dhon, prasangka. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuh dengan yakin, masih ragu, tidak yakin membunuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat selanjutnya, barrafa'ahu Allah ila sama, barrafa'ahu Allah ilaihi, akan tapi Allah angkat dia. Wa kana Allah azizan hakim, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian ayat setelahnya, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Isa alaihissalam di akhir hayat, orang-orang ahli kitab akan beriman kepada Isa, dan hari kiamat dia akan menjadi saksi bagi mereka. Baik, ada yang mengatakan Isa sudah meninggal, mustahil, tidak masuk akal Nabi Isa masih hidup diangkat langit, sesuai, tidak masuk akal. Kemudian berdalil dengan ayat Quran, berdalil dengan idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ayat yang surat Ali Imran ayat 55. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku mutawaffika, mewafatkan kamu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepadaku. Kemudian mengatakan ini dalil bahwasanya Isa wafat. Dan ayat ini menghukumi ayat yang lain, menjadi menafsirkan ayat yang lain. Kita menafsirkan Al-Quran bukan pakai kepala kita. Kita menafsirkan Quran ada aturannya. Menafsirkan Quran dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis Nabi, kemudian perkataan sahabat. Mutawaffika maksudnya adalah wafat kecil, karena Isa ketika diangkat dalam keadaan tidur. Dan wafat bisa maknanya wafat besar, kematian, atau wafat kecil, tidur. Tayyib, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala menggenggam diri-diri, jiwa-jiwa dua kali. Hina mautiha, ketika matinya, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga ketika belum mati, belum meninggal dalam waktu tidurnya. Maka di sini tidur dikatakan mati. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra. Allah menahan yang sudah ditetapkan kematiannya, dan Allah membiarkan yang lain, yaitu yang masih tidur. Maka an-naum wafatus sughra, tidur adalah wafat kecil. Sehingga kita ketika sebelum tidur berdoa, Allahumma inni amutu wa ahya, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah, amut wa ahya, aku hidup, aku mati, dan aku hidup. Maka mati adalah wafat kecil.
Maka Isa alaihissalam belum meninggal, akan tapi lagi di langit yang kedua. Baik, dalilnya apa? Isa alaihissalam di langit yang kedua. Dalilnya adalah ketika Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Ketika itu di langit kedua bertemu Isa alaihi salam. Kemudian Isa alaihi salam turun dan mencari Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa alaihi salam, takut kabur, dan Isa mengajarnya, kemudian membunuhnya. Bertemu di bab Lud dalam hadis. Kemudian hiduplah setelah itu hidup dengan adil. Isa alaihissalam menghukumi dengan adil, dan bumi ketika itu nyaman, tenang. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, ya Isa, akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur. Wahai Isa alaihissalam, saya telah mengeluarkan hamba-hambaku yang mana tidak ada yang mampu untuk memeranginya. Dikeluarkanlah Ya'juj dan Ma'juj, dibukakan. Ketika Ya'juj dan Ma'juj merusak di muka bumi, qabilatan, dua qabilah dari Bani Adam, dari anak Adam, manusia biasa. Dua qabilah yang merusak di muka bumi, yang pada zaman Dzulqarnain ditutup oleh Dzulqarnain, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Isa, ya Isa, akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim. Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang mana tidak akan ada yang mampu memerangi mereka. Faharriz ibadi ila tur, maka giring hambaku ke Bukit Tur, gunung. Kemudian semua manusia pergi ke gunung Bukit Tur. Nabi Isa AS berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa di gunung untuk dibinasakan Ya'juj dan Ma'juj, karena Ya'juj dan Ma'juj merusak di muka bumi, membunuh manusia, memakan. Dan ketika melewati danau habis langsung, saking banyaknya kaum mereka, sehingga kaum yang lewat setelahnya mengatakan, perasaan kemarin ini ada air. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj, dan merusak di muka bumi. Ya'ithuna fil ardi fasada. Kemudian ketika Ya'juj dan Ma'juj menyangka mereka sudah membunuh makhluk-makhluk bumi, kemudian mereka sombong, ingin membunuh makhluk langit. Hadis sahih. Kemudian mereka semua mengarahkan panahnya ke langit, ingin membunuh makhluk-makhluk langit. Kemudian Allah fitnah panah tersebut balik dalam keadaan berlumuran darah, dan Ya'juj dan Ma'juj makin sombong. Kita sudah melenyapkan makhluk bumi, dan juga kita sudah membunuh makhluk langit. Ketika panah diarahkan ke atas, balik lagi dalam keadaan berlumuran darah. Fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan fitnah, ujian. Kemudian saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim tentaranya, cacing-cacing, untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Nakhtatim bi du'a kafarat al-majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.